Dan yang berikutnya, kembali kami informasikan bahwa alhamdulillah Masjid Siti Halimah juga sudah memiliki kanal YouTube, dan bagi Bapak Ibu atau mungkin keluarganya di luar hari ini ya, mungkin dalam perjalanan atau belum sampai ke musola ini, namun ingin tetap bisa menyimak ceramah tarawih, bisa langsung ke channel atau kanal YouTube Musola Siti Halimah, karena di setiap malamnya untuk kultum dilakukan secara live streaming dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu dengan kondisi Bapak Ibu tentunya tidak sedang dalam posisi mengemudi ya, karena dalam mengemudi itu tetap patuhi aturan keselamatan, safety riding dan juga safety driving yang berlaku. Baik, dan berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada warga, Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah memberikan hidangan berbuka puasa. Yang pertama kepada Ibu Mahdi dari Jalan Belimbing 2, kemudian kepada Ibu Wati dari Pepaya 6, kemudian hamba Allah, kemudian Ibu Yuyun dari Jalan Belimbing 9, berikutnya Ibu Laila dari Jalan Pepaya 5, kemudian Ibu Mumun dari Jalan Belimbing Raya, dan hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan pahala yang berlipat ganda untuk Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah memberikan hidangan berbuka puasa atau takjil ke Masjid Siti Halimah. Dan kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya, silakan bisa melalui tromol yang ada atau bisa juga melalui tromol yang terdapat di pintu keluar di sisi sebelah kanan saya. Dan bagi jamaah sekalian yang membawa alat telekomunikasi, mohon diaktifkan ke mode silent atau getar guna senantiasa bisa menjaga kekhusyuan ibadah tarawih kita di malam hari ini. Kiranya itu saja pengumuman yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz Amir kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Siti Halimah, masjid ya, karena sudah menjadi masjid katanya ya, sudah jadi masjid dan sudah ada sholat Jumat. Tentunya kita berkumpul pertama karena taufik dan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya, karena bagi kita orang yang beriman la haula wala quwwata lana illa billah, jadi kekuatan kita untuk melaksanakan ketaatan itu karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebersamaan kita ini patut kita syukuri. Tentunya kita juga berdoa mudah-mudahan yang mewakafkan tempat ini juga Allah berikan keberkahan hidupnya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan dirahmati dan diberikan kemudahan di alam kuburnya. Karena Rasulullah bersabda, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid untuk digunakan buat beribadah bagi orang-orang yang beriman, maka Allah akan berikan balasan di akhirat berupa bangunan. Banallahu lahu baitan fil jannah. Tentunya beda sekali rumah di dunia dengan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, puasa
puasa Ramadan maksudnya itu merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Maksudnya Islam kita itu tidak akan tegak dalam kehidupan kita jika puasa Ramadan kita itu tidak ada. Kan Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu terbangun di atas 5 pondasi, 5 rukun. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Karenanya menjadi tuntutan bagi kita atau kewajiban kita adalah menyempurnakan puasa Ramadan kita. Kalau bagi laki-laki tentunya sangat mungkin untuk bisa full puasanya. Untuk perempuan mungkin akan terjedah ketika ada mungkin mengalami haid atau datang bulan, walaupun nanti akan diganti di hari-hari yang lain, di bulan-bulan lain. Rasulullah menjelaskan bahwa puasa itu selain kita meninggalkan makan dan minum atau yang membatalkan puasa secara zahir, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjaga kesempurnaan puasa kita, puasa Ramadan, karena itu menjadi rukun Islam. Di antara kesempurnaan itu adalah dengan kita menjaga lisan kita, menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang bisa membuat orang lain mengalami keburukan, semacam fitnah, tuduhan dan semacamnya. Rasulullah bersabda, "As-saumu junnatun." Puasa itu junnah. Junnah itu artinya apa? Artinya perisai atau benteng yang bisa melindungi kita. Jadi dalam bahasa Arab tuh ada jannah, ada junnah, ada jinnah. Kalau jinnah itu artinya jin. Minal jinnati wan nas. Kalau jannah surga. Atau kalau dunia kebun yang banyak pohonnya, banyak sekali pohonnya sehingga dari luar itu tidak terlihat apa yang ada di dalam. Saking lebatnya itu namanya jannah. Kalau jinnah, jin, karena jin tidak terlihat oleh mata zahir kita. Dan junnah adalah perisai. Karena dengan ada benteng, itu biasanya yang dalam benteng susah dilihat dari luar benteng. Dan junnah itu maksudnya dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk membentengi dirinya dari sesuatu yang buruk. Kalau dulu orang perang zaman dulu itu kan perangnya pakai fisik ya, adu fisik, pakai pedang. Biasanya tangan kanan pakai pedang, tangan kirinya megang sesuatu yang kemudian digunakan untuk menangkis serangan lawan. Itu namanya junnah dalam bahasa Arab. Rasulullah menyamakan puasa dengan junnah itu yang berfungsi untuk digunakan oleh kita untuk membentengi diri dari sesuatu yang buruk. Maka puasa seharusnya bagi seorang mukmin itu bisa membentengi dirinya dari sikap-sikap yang tidak baik. Di antaranya adalah perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan dosa. Nah, sehingga setelah Rasulullah bersabda tadi as-saumu junnah, Rasulullah melanjutkan pesannya, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth. Ketika sudah tiba hari di mana kalian berpuasa atau seorang dari kalian berpuasa puasa Ramadan, maka kata Rasulullah pesannya fala yarfuth, jangan berkata yang tidak baik, wala yaskhab, dan jangan marah-marah, mengangkat suara, bentak-bentak, mengejek orang, mencela orang. Bahkan kata Rasulullah, ketika kita pun diganggu orang, kita pun ketika sedang puasa dilatih oleh Rasulullah jangan balas dengan perkataan yang tidak baik. Dicaci, diejek, diganggu, kata Rasulullah cukup katakan inni shaim, saya sedang puasa, maaf ya, saya tidak layani kamu. Kenapa? Karena perkataan kita itu bisa mencederai puasa kita. Dan kalau puasa sudah cedera, maka bisa jadi rukun Islam kita tidak sempurna. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Maka dari ini bisa kita pahami bahwa menjaga lisan, terutama ketika puasa, bukan berarti kemudian setelah di luar puasa kita boleh gitu. Artinya ketika puasa kita dilatih oleh Rasulullah untuk menjaga lisan kita selama satu bulan.
Dengan harapan di hari-hari yang lain kita pun terbiasa menjadi orang yang bisa mengontrol ucapan kita. Maka hifdzul lisan atau menjaga lisan itu menjadi bagian dari iman. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, percaya akan ada yaumul akhir, hari pembalasan, di mana Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan perbuatannya, maka katakan yang baik-baik, kata Rasulullah. Falyakul khairan. Kalau tidak bisa, maka diam. Au liyasmut, atau diam kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik-baik. Berarti menjaga lisan bagian dari kesempurnaan iman. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Iman seorang hamba itu tidak akan tegak, tidak akan sempurna, terwujud sempurna sampai hatinya istiqomah. Hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan hatinya tidak akan istiqomah dengan kebenaran sebelum lisannya terjaga untuk mengatakan sesuatu yang baik-baik dan meninggalkan perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Nah, berkaitan dengan puasa, dalam hadis yang lain Rasulullah sudah mewanti-wanti kita, "Man lam yada qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang tidak baik, dusta dan semisalnya, dan juga perbuatan-perbuatan yang keji, maka falaysa lillahi hajah. Allah tidak akan melihat puasanya. Puasanya tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, maka efek ketakwaan, dampak ketakwaan yang ingin dihasilkan itu tidak akan terwujud. Kenapa? Karena puasanya tidak bernilai. Maka ketakwaan yang diharapkan juga tidak terwujud, dan bisa jadi rukun Islamnya juga kropos. Sehingga Islam tidak tegak dalam hidupnya karena puasanya bermasalah. Sehingga dalam hadis Rasulullah menjelaskan, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash." Ya, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun, tidak dapat pahala, tidak dapat juga ketakwaan, tidak dapat ampunan. Dapatnya hanya haus dan dahaga. Memang kewajibannya gugur, tetapi dampak ketakwaan, dampak rahmat Allah, dampak ampunan bisa jadi tidak terwujud. Kenapa? Karena cedera. Di antaranya cedera karena lisannya tidak terjaga. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, lisan itu nikmat yang terbesar, ya, nikmat yang sangat besar. Bayangkan kalau kita nggak dikasih lisan, masya Allah, mau ngapain? Mau menyampaikan sesuatu nggak mampu, kan? Menyampaikan sesuatu yang rasa yang ada dalam diri kita kepada orang lain nggak mampu. Karena lisan memang merupakan nikmat yang terbesar di antaranya selain hati, kan? Lisan di antara nikmat yang terbesar. Dengan lisan kita bisa mengungkapkan keinginan kita, hajat-hajat kita kepada orang lain, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan lisan kita. Nah, dengan lisan kita bisa membuat transaksi apapun, jual beli pakai lisan, ya, kerja sama pakai lisan. Dengan lisan juga perempuan jadi halal bagi laki-laki. Dengan akad nikah hanya mengatakan qabil tuh, saya terima nikahnya, sudah sah. Dengan lisan. Walaupun dengan lisan juga keluarga bisa pecah, karena perceraian juga dengan lisan. Saya ceraikan kamu, kata suami, pun bisa selesai. Itu fungsi lisan. Dan dengan lisan, masya Allah, lisan ini luar biasa. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, seorang dengan lisannya itu bisa mencapai surga dengan cepat di derajat yang sangat tinggi. Di antaranya kita dengar hadis Rasul. Ya, Rasulullah menjelaskan tentang firman Allah dalam hadis qudsi, bukan Al-Quran. Hadis qudsi Rasulullah menyampaikan begini. Ini firman Allah, ya. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin. Ada seorang hambaku, kata Allah, itu mengatakan satu kalimat,
Satu kalimat lah. Bukan khutbah. Bukan seminar. Satu kalimat. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin, dengan satu perkataan. Tetapi kalimat ini min ridwanillah. Kalimat yang Allah ridhai. Bisa Allahu Akbar, Allah ridha. Subhanallah, Allah ridha. Astaghfirullahaladzim, Allah ridha. La ilaha illallah, Allah ridha. Pokoknya perkataan singkat mengandung ridha Allah. Apa dalam hadis ini? Yarfa'ullahu biha darajat. Bahkan sebelumnya la yulqi laha balan, kata Rasulullah. Yang mengatakan karena kalimatnya sangat singkat, dia tidak perhatian dengan apa yang diucapkan. Saking pendeknya perkataan itu. Tapi karena mengandung ridha Allah perkataan itu, yarfa'ullahu biha darajat. Allah mengangkat hamba ini dengan satu perkataan tadi sampai derajat yang sangat tinggi. Di mana? Tentunya di akhirat. Tetapi kebalikannya, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Kebalikannya, ada hamba Allah mengatakan satu perkataan, satu kalimat, satu kata, tapi mengandung kemurkaan Allah di dalam perkataannya ini. Dia tidak perhatian dengan yang dikatakan karena dia ngira ini perkataan singkat, enggak seberapa dosanya. Dia mengira begitu, saking pendeknya. Tapi Allah murka dengan perkataannya. Apa yang terjadi? Yahwi biha ila jahannam. Maka orang ini akan masuk ke dalam neraka Allah, neraka jahannam. Jadi kita jangan pernah kemudian meremehkan perkataan kita. Bahkan banyak sekali ucapan-ucapan yang Rasulullah ajarkan pendek tetapi berat dalam timbangan, memenuhi catatan kebaikan, timbangan kebaikan manusia, mudah diucapkan di lisan, dan Allah sangat suka. Kalimatan, kata Rasulullah, ada dua ucapan, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan kita karena mudah diucapkan, tapi tsaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan amal, wa habibatani 'indar rahman, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Singkat, padat, cepat. Enggak perlu berjam-jam kita menghafalnya. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat. Dalam hadis yang lain, lisan itu anugerah Allah yang luar biasa. Bisa mengucapkan kalimat yang pendek, tetapi pahalanya, kebaikannya itu memenuhi langit dan bumi. Alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan, kata Rasulullah. Dalam hadis ada dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah itu akan memenuhi timbangan kebaikan. Nah, dalam riwayat yang lain, tamla'ani ma bainas sama'i wal ard, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Siapakah yang tidak mau ucapan yang singkat tapi pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jika kita punya ilmunya. Nah, itu maka lisan itu luar biasa. Sedikit kecil organnya, lentur barangnya, enggak bertulang dia. Tetapi dengan lisan itu kemudian kita bisa mencapai derajat yang sangat tinggi. Tapi hati-hati juga. Tapi dengan lisan juga banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka yang paling dalam. Suatu ketika Sayyidina Mu'adz ibn Jabal Al-Ansari, orang Madinah Al-Ansari, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Ya Rasulullah, tunjukilah aku atau akhbirni an amalin. Beritahukanlah kepadaku tentang amalan yudkhiluni al-jannah, yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga, wa yub'iduni anin nar, dan menjauhkan diriku dari neraka. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, sungguh kau telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Besar berarti berat kan? Tetapi kata Rasulullah, wa innahu la yasirun liman yassarahullah. Tapi walaupun ini besar, itu akan mudah dilakukan oleh orang-orang yang Allah mudahkan untuk bisa mewujudkannya. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah berikan kemudahan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah? Jawabannya 5. Pertama,
ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, tidak ada kesyirikan di dalam ibadahmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuqimus shalah, melaksanakan salat terutama yang fardu. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat terutama yang fardu tentunya. Kemudian wa tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait, rukun Islam yang 5 maksudnya. Terus setelah itu kemudian Rasulullah menjelaskan dalam rangkaian hadis itu, di akhir beliau mengatakan begini, Mu'adz, mau nggak saya kasih tahu kunci kesempurnaan itu semua? Jadi bagaimana biar sholat kita sempurna, bagaimana biar puasa kita sempurna, haji, zakat kita, puasa, sempurna semuanya, apa kuncinya? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi ya Mu'adz. Kata Rasulullah, mau ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau? Kita semuanya mau. Semua amal baik kita menjadi sempurna. Apa kuncinya? Kata Rasulullah. Kuncinya adalah Rasulullah memegang lisannya, mengatakan, Mu'adz, jaga ini, jaga lisanmu ini. Ihfadz lisanaka hadza. Itu kuncinya. Sehingga Sayyidina Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, akankah kita akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban, bahkan akan disiksa oleh Allah karena karena lisan kita? Kata Rasulullah, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Maksudnya, hai Mu'adz, adakah sesuatu yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka, bahkan mukanya dilemparkan lebih dulu dibandingkan kakinya, kata Rasulullah, selain buah dari lisannya? Artinya lisan itu yang banyak amalnya, ahli qiyamul lail, ahli puasa, ahli sedekah, tapi karena lisannya itu tidak terjaga, maka bisa jadi lisannya itu akan menghancurkan kebaikan yang dilakukan sebelumnya. Persis seperti api itu akan menghabiskan kayu bakar sedikit demi sedikit. Begitupun dengan lisan ini, jika tidak terjaga, tajam sekali, sangat lincah berbicara. Kalau lincahnya di dalam dosa, maka dosa yang muncul di lisan kita itu akan mengikis dan menghancurkan kebaikan-kebaikan sholat kita, sedekah kita, puasa kita, sehingga nanti sholatnya tidak bernilai, tidak berbobot, puasanya tidak berbobot, sehingga dia kehabisan modal. Apa namanya itu kehabisan modal itu? Pailit, bangkrut. Sahabat Rasulullah pernah bertanya, tahu nggak kalian orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis? Kata sahabat, orang bangkrut Rasulullah orang yang usaha, modalnya sekian, selesai usahanya modalnya habis, nggak dapat untung. Itu orang yang pailit, yang bangkrut. Tapi kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Bangkrutnya adalah bangkrut akhirat. Kata Rasulullah, nanti di akhirat dihisab, itu amalnya banyak. Dia punya sholat, dia punya lain. Begitu sudah disuruh ke surga, malaikat bawa ke surga. Di tengahnya ada yang nyegat. Sebentar dulu fulan ini ketika di dunia begini, mukul saya, ngatain saya, zalimi saya. Akhirnya apa? Diberikan kebaikannya. Akhirnya begitu habis, faulqiya finnar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita